Di sebuah ruangan terlihat beberapa pejabat dan para wanita yang pandai mengusir rasa bosan lagi menikmati minuman dan bersantai. Dan Min Sung Hee hadir dan menghipnotis orang yang mendengar suara indahnya. Tiba-tiba pejabat Suh datang dan menobrak pintu seperti singa lapar. Pejabat Suh marah, dia mengatakan negara sedang kacau, kalian sibuk minum alkohol dan duduk santai ditemani para wanita penghibur. Dengan meluapkan kemarahan, dia menyerahkan minuman yang ada di meja itu. Semua yang ada dalam ruangan itu menjadi semakin terkejut dibuatnya. Pejabat Suh akhirnya bicara empat mata dengan pejabat Park. Mereka berselisih tentang pejabat Park menangkap Yang Gi-taek dan mengaitkan masalah gangster dalam karir pejabat Suh. Sementara pejabat Park juga melibatkan para gangster dalam masalahnya, tapi hanya pejabat Suh yang kena getahnya. Cuma namanya yang jadi jelek di depan atasan mereka. Dan pejabat Park mengatakan pejabat Suh tak pantas di politik lagi. Kemudian Jong Dae dan Min Sung Hee berada di dalam kamar. Lihat Min Sung Hee berdandan memoles wajahnya dan merapikan diri setelah mendapat hadiah spesial dari laki-laki yang bersamanya. Jong Dae meminta kepada Min Sung Hee untuk mengenalkan dirinya dengan Seo Tae-gon atau pejabat Suh. Yongki dan Jo So Jung bertengkar dalam mobil karena bosnya Yongki memberikan apartemen kepada Jo So Jung. Hal itu membuat api cemburu berkobar di hati Yongki. Kemudian Jo So Jung pergi dari Yongki dengan suasana hati yang terbalut kesal. Yongki mengejarnya, tapi langkahnya terhenti oleh temannya yang muncul secara tiba-tiba. Yongki dan Jo So Jung ketahuan punya hubungan rahasia. Jo So Jung sendiri adalah wanita simpanan bos mereka, Yang Gi-taek, yaitu om-om suka daun muda. Itu terjadi karena Yongki sendiri menyuruh Jo So Jung untuk mendekati bosnya. Takut rahasia Yongki bocor dan diketahui bosnya, ditambah lagi temannya itu banyak cakap dan pandai menghasut. Yongki yang hatinya masih mendidih dan menerima hasutan dari teman yang tidak dianggap, dia gelap mata dan menusuk temannya berkali-kali dengan belati hingga tewas. Di tempat lain, Jong Dae menyusun rencana baru bersama teman-temannya. Lalu dia pergi menemui Yongki yang sudah menunggunya di dalam mobil. Kemudian Yongki mengatakan dia sudah menghabisi salah satu dari temannya. Lalu kedua sahabat ini menenggelamkan mayatnya ke sebuah danau. Yongki kini sudah merasa terancam dan dia ingin bergabung dengan gengnya Jong Dae. Gilso dan putrinya terlihat berdebat. Gilso melarang putrinya untuk buru-buru menikah karena keluarga ini masih punya hutang yang banyak. Jong Dae melihat hal itu. Dia menenangkan Kim Sun Hee yang menangis di kamar dan memeluknya, seolah-olah dia mau membuang rasa khawatir di dalam hati Kim Sun Hee. Kemudian Gilso dan putrinya mendatangi rumah keluarga pacarnya, sementara Jong Dae dan Yongki melakukan hal mengerikan, yaitu menghajar dan membunuh anak buah Yang Gi-taek. Keduanya seperti singa lapar yang mengoyak tubuh mangsanya. Selesai meluapkan amarahnya, Jong Dae lalu menemui pejabat Suh. Dia dikenalkan oleh Min Sung Hee kepada pejabat Suh dan memberi kesempatan bagi mereka untuk berbincang. Jong Dae lalu mengatakan dia adalah anak buah Kang Gilso dan Jong Dae mengatakan telah mengurus anak buah Yang Gi-taek. Jadi pejabat Suh tidak perlu khawatir tentang bisnisnya karena semua pengganggu sudah dibereskan olehnya. Sekarang Jong Dae di bawah perlindungan pejabat Suh. Jong Dae lalu pulang ke rumah dan sampai di rumah dia mendapat pukulan keras dari Kang Gilso. Dia tidak menghindar dari pukulan itu karena Jong Dae telah menghajar anak buah Yang Gi-taek dan meminta perlindungan pejabat Suh. Hal ini melibatkan Gilso. Dan mau tidak mau Gilso harus kembali menjadi bos gangster yang selama ini sudah ditinggalkannya. Kemudian pejabat Suh mengangkat Jong Dae menggantikan Jang sebagai kepala geng Yongdaeong. Sini berpindah, di dalam sebuah gereja, Kim Sun Hee melangsungkan pernikahan dan terlihat Gilso dan Jong Dae dan undangan yang lain foto bersama. Setelah itu Jong Dae pergi menemui Yongki dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian mereka berbincang. Jong Dae mengutarakan niatnya bergabung dengan geng Yongdaeong, ingin membantu Seo Tae-gon atau pejabat Suh dan bisa mendapatkan sebagian lahan di Gangnam. Dia mengajak Yongki bergabung dengan geng barunya. Yongki bilang dia akan memikirkannya. Di klub hiburan, Park Chang-bae membuat keseruan, mengajari cara menari yang sedikit nakal dan mengajak para wanita dari Gangnam yang kemarin menjual tanahnya kepada mereka menari di klub hiburan tersebut. Jong Dae menemukan anak seorang pejabat kecanduan obat-obatan yang membunuh teman wanitanya dan mengambil foto mayat wanita tersebut. Dia adalah ketua HUR. Jong Dae akan merahasiakan ke publik asalkan sertifikat tanah ketua HUR diberikan kepadanya. Lalu Jong Dae menemui pejabat Suh dan memberikan laporan. Kemudian pejabat Suh pulang diantar sampai di tepi jalan oleh Jong Dae. Setelah pejabat Suh berlalu, kepala Jong Dae dihantam dengan keras oleh seorang pria. Dia diikat berada di sebuah gudang dan dicambuki oleh Yang Gi-taek dan bertanya secara paksa kemana sertifikat tanah milik Tuan HUR, dan mereka mengurung Jong Dae dalam sebuah gudang.
Yongki memberitahu Gilso bahwa Jongdae dalam keadaan aman. Yongki kembali ke gudang tempat Jongdae dikurung dan menyuruh anak buah memberikan Jongdae Indomie kuah sambil menyelipkan sesuatu di dalam Indomie tersebut. Kemudian Kang Gilso mendatangi gudang di mana Jongdae dikurung serta membawa beberapa anak buahnya. Kang Gilso berjumpa dengan beberapa gangster di tempat itu. Gangster tersebut meminta sertifikat ditukar dengan Jongdae dan terdengar tembakan dari dalam gudang. Jongdae sudah membuat perlawanan, seketika saja Kang Gilso mengeluarkan kapak dari balik jasnya dan menancapkan di dada salah satu gangster tersebut. Perkelahian tak terelakkan, kaki Yongki dengan sengaja disayat oleh Changbai agar tidak ketahuan memihak geng Kang Gilso. Perkelahian dimenangkan oleh geng Kang Gilso. Yang Gitaek memarahi semua anak buahnya karena kalah dalam perkelahian itu. Salah satu dari geng itu mengatakan mungkin ada pengkhianat dalam geng tersebut. Dalam sebuah ruangan, Yang Gitaek membicarakan bisnis bersama salah satu pejabat dan dia ditemani oleh Jo Sojung. Diam-diam Jo Sojung merekam percakapan mereka, kemudian dia memberikan rekaman itu kepada Yongki. Yongki lalu menemui Jongdae dan menunjukkan rekaman tersebut. Kemudian salah satu anak buah Jongdae datang melaporkan bahwa beberapa geng mereka ditangkap dan Kang Gilso menyerahkan dirinya menggantikan Jongdae. Jongdae ingin menyusul mereka ke kantor polisi tapi dia dicegah oleh Yongki. Di tempat lain terlihat Kim Sun Hee bertengkar dengan suaminya dan dia diseret keluar rumah. Dengan menangis, Kim Sun Hee pulang ke rumah ayahnya Kang Gilso dan bertemu dengan Jongdae. Dia menceritakan bahwa dia bertengkar dengan suaminya. Esok paginya Jongdae menemui suami Kim Sun Hee dan memberikan sejumlah uang untuk bantuan bisnisnya. Dan dia berpesan jangan pernah memukul Kim Sun Hee. Sini berpindah, kawanan Jongdae menjebak salah satu pejabat lawan politik pejabat Suh dengan membuatnya enak-enak bersama seorang wanita. Esok paginya Jongdae mendatangi pejabat tersebut dan menyuruh anak buahnya memotret pejabat dalam keadaan tidur yang tanpa pakaian. Jongdae mengancam menyebarkan foto mesum pejabat itu. Pejabat tersebut memohon kepada Jongdae dan menyerahkan peta lahan yang akan dibeli di Gangnam kepada Jongdae. Kemudian hal itu dilaporkan kepada pejabat Suh. Dia senang atas kinerja Jongdae. Lalu pejabat Suh membantu melepaskan Kang Gilso dan teman gengnya dari penjara atas permintaan Jongdae. Pejabat Suh atau Seo Tae-gon memberikan laporan korupsi dari Park Seong-gu kepada atasannya Kim Jeong-gyu. Singkat cerita, kesetiaan Yongki diuji oleh bosnya. Dia disuruh membuktikannya. Sementara Kang Gilso mendatangi Yang Gitaek dan memohon agar tidak melibatkan anak buahnya dalam perkelahian. Di tempat lain, Jongdae menerima telepon bahwa Kim Sun Hee masuk rumah sakit karena KDRT. Dia melihat wajah Kim Sun Hee babak belur. Seketika saja emosinya memuncak dan mendatangi suami Kim Sun Hee dan menghajarnya habis-habisan. Yongki berada di dalam rumah Kang Gilso. Yongki ingin membuktikan kesetiaannya kepada Yang Gitaek. Begitu Kang Gilso sampai di rumah, dia menusuk dan menghantam kepala Kang Gilso dengan setrika besi berkali-kali hingga dia tewas. Jongdae dan Kim Sun Hee menerima ucapan duka dari berbagai pihak atas meninggalnya Kang Gilso, termasuk dari musuh mereka Yang Gitaek. Yang Gitaek ini percaya atas kesetiaan Yongki setelah dia membunuh Kang Gilso. Kemudian mereka berencana menyerang anak buah Kang Gilso dan ingin menghabisi semua anak buahnya. Malamnya, Yongki bertemu dengan Jongdae dan meminta maaf. Dia tidak bisa membantu Jongdae karena dia terus diawasi. Yongki mengatakan besok anak buah Yongki Taek akan menyerang Jongdae dan teman-temannya. Jongdae dan teman-temannya memakamkan jenazah Kang Gilso dan terlihat cuaca tidak bersahabat. Hujan mengiringi pemakaman Kang Gilso. Jongdae dan teman-temannya melindungi diri mereka dengan payung. Belum selesai pemakaman, rombongan gangster datang dengan membawa kapak dan senjata tajam lainnya. Jongdae dan teman-temannya meladeni pertempuran itu. Baku hantam tidak terelakkan, banyak manusia yang tewas dan perkelahian antar geng tersebut. Jongdae melihat Yongki membunuh temannya sendiri di depannya. Itu menjadi tanda tanya besar bagi Jongdae. Sini berpindah, salah satu pejabat menyampaikan pidatonya di depan orang banyak bahwa pemerintahan akan memperluas ibu kota ke Gangnam. Dan terlihat Seo Tae-gon atau pejabat Suh tersenyum puas atas kemenangannya, menyingkirkan para pesaingnya. Salah satunya Park Seong-gu. Dia ditahan oleh intelijen Korea dan dipukul dan dimintai keterangan tentang konspirasi dirinya dengan yang lainnya. Di tempat lain, Jongdae melaporkan kepada pejabat Suh semua urusan tanah sudah selesai.
Lalu pejabat Su memerintahkan Jongdae untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam hal pembelian tanah termasuk Yongki. Terlihat Jongdae agak berpikir karena dia juga termasuk dalam pembelian tanah tersebut. Di tempat lain, Yongki merasa bahagia karena hubungannya dengan Jo Sojung sudah bisa terbuka. Dia mempublikasikan hubungannya, tidak ada lagi yang mengganggu hubungan mereka. Dia menjadi bos gangster sekarang, semua anak buahnya mengucapkan selamat. Dan terlihat Jongdae hadir di antara mereka dengan wajah datar, tanpa sedikit pun tersenyum. Karena sebelumnya dia menangkap temannya Yongki dan memaksanya agar mengatakan siapa yang membunuh Kang Gil-soo. Dari situ Jongdae tahu bahwa yang membunuh Kang Gil-soo adalah Yongki. Kang Gil-soo adalah ayah angkat, sementara Yongki adalah kakak baginya. Jongdae pulang dan melihat album foto keluarga angkatnya. Di halaman terakhir dia menemukan kartu keluarga dan namanya sendiri sudah tertulis sebagai putra dari Kang Gil-soo. Namanya kini Kang Jongdae. Dia pun menangis terharu. Di sebuah kantor pejabat Su memberikan amplop coklat kepada Kim Jeong-gyu sebagai atasannya, dan atas kinerjanya pejabat Su dijanjikan mendapat kursi di parlemen setelah selesai pemilu. Terlihat sebuah bioskop di dalam kereta, penontonnya hanya satu orang, yaitu Yang Gi-taek. Kemudian Yongki datang memberi sesuatu kepadanya. Setelah itu, Yang Gi-taek menodongkan senjata ke arah Yongki, karena menurut rumor dari anak buahnya yang lain, Yongki mengkhianatinya. Jongdae datang mengagetkan Yang Gi-taek dan senjatanya dirampas oleh Yongki. Kemudian Jongdae mencekik leher Yang Gi-taek dengan tali, sementara Yongki menahan tangannya dan menikam perutnya berkali-kali hingga dia tewas. Waktu Yongki mau memindahkan mayat Yang Gi-taek, Jongdae menatap tajam ke arahnya dan menembak bahunya. Jongdae bertanya kenapa dia membunuh Kang Gil-soo. Yongki mengatakan untuk bertahan hidup, dia terpaksa harus membunuh Kang Gil-soo. Dan Yongki meminta maaf kepada Jongdae. Jongdae menyuruhnya pergi dan menghilang. Masih di kereta terlihat Jongdae melamun setelah menembak Yongki, menatap pohon-pohonan berlarian dari atas kereta. Salah satu dari temannya menembak Jongdae hingga dia terjatuh dari kereta, sementara Yongki sudah berada di dalam mobil, kepalanya ditembak oleh seseorang dan dia pun tewas. Seorang pria melapor kepada pejabat Su tanpa bicara. Pejabat Su menganggukkan kepala. Bisa ditebak, pria tersebut melaporkan bahwa Jongdae dan Yongki sudah tewas. Senyum kemenangan tersimpul dari bibir Seo Tae-gon atau pejabat Su. Adapun Min Sung-hee merasa hebat bersama pejabat Su. Mereka menari dan berdansa bersama. Akhir cerita terlihat Seo Tae-gon semakin tua berorasi di depan banyak orang dan menyatakan komitmennya terhadap kota Gangnam dan yang sekarang sudah berkembang. Cerita selesai, tamat. Setelah menonton dan membuat alur ceritanya, jadi saya mendapat kesimpulan bahwa jangan terlalu terobsesi terhadap jabatan ataupun kekuasaan. Tergila-gila sama uang harta akan membuatmu gelap mata, dan jangan suka mengkhianati orang yang ada di sekelilingmu. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Gangnam Blues. Semoga kalian suka dengan ceritanya dan semoga hari kalian selalu menyenangkan. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.